Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang konsep bangun datar, sistem bangunan, dan kongruensi segitiga. Sebelum itu perkenalkan, nama kakak Komang Sri Hermayani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, dalam kesempatan ini kakak akan menjelaskan tentang bangun datar, yang kedua sistem bangunan, dan yang ketiga adalah kongruensi segitiga. Nah, ayo kita belajar. Yang pertama, bangun datar. Bangun datar. Bangun datar adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka dari itu bangun datar hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, sehingga bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Selanjutnya, unsur dalam bangun datar. Yang pertama, sisi. Sisi merupakan garis pembatas dari suatu bidang datar. Nah, yang kedua, sudut. Sudut merupakan besaran rotasi antara dua buah garis dengan bidang atau antara garis ke bidang. Nah, selanjutnya, diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut. Nah, yang keempat, simetri lipat. Simetri lipat merupakan suatu proses pelipatan pada bidang datar menjadi dua bagian dengan bentuk dan ukuran yang sama pada setiap bagiannya. Nah, yang terakhir, simetri putar. Simetri putar merupakan suatu proses memutar bangun datar sebanyak kurang dari satu putaran penuh, sehingga hasil putaran tersebut tepat pada bentuk semula bangun tersebut. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, kita mengetahui bahwa yang pertama, AE, AB, BF, dan EF merupakan rusuk. Yang kedua, sisinya berada di tengah, yaitu yang berwarna ungu, warna biru muda, berwarna kuning, berwarna putih, itu disebut dengan sisi. Saatnya sudut. Nah, kita mengetahui sudut A, ini sudut B, ini sudut F, ini sudut E, ini sudut H, ini sudut G, ini sudut C, dan ini sudut D. Nah, selanjutnya diagonal bidang yaitu EB dan AF. Nah, ini juga EG dan FH, dan seterusnya. Selanjutnya, jenis-jenis bangun datar. Nah, adik-adik, ini merupakan gambar lingkaran, ini merupakan gambar persegi panjang, ini merupakan gambar segitiga, dan ini gambar bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu sama dengan persegi. Dan ini merupakan gambar jajaran genjang. Nah, ini gambar trapesium, dan ini gambar belah ketupat. Selanjutnya, sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, persegi atau bujur sangkar. Nah, persegi ini memiliki sifat-sifat, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, yang kedua, sifat bangun datar dari persegi panjang. Nah, persegi panjang memiliki sifat, yaitu memiliki 2 panjang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Dan yang terakhir, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, yang ketiga, segitiga. Nah, segitiga memiliki sifat-sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisian, mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, selanjutnya, jenis-jenis segitiga.
segitiga memiliki jenis yang pertama sama kaki, sama sisi, siku-siku, tumpul, lancip, dan sembarang. Selanjutnya yang keempat sifat-sifat bangun datar yaitu lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah bangun datar di mana untuk setiap titik pada lingkaran itu mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran. Selanjutnya, sifat bangun datar dari jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, yang keenam itu sifat dari trapesium. Nah, trapesium ini memiliki sifat yaitu yang pertama memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, yang kedua memiliki jumlah sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Selanjutnya sifat dari belah ketupat. Nah, belah ketupat memiliki sifat yang pertama itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, yang ketiga kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi sudut-sudut sama besar. Nah, yang kedua kita akan membahas kesembangunan. Let's go. Kesembangunan. Kesembangunan merupakan dua buah bangun datar yang memiliki sudut atau bentuk yang sama. Syarat kesembangunan yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kesembangunan. Nah, rumus kesembangunan. Berdasarkan gambar ini, yaitu PQ sama dengan AB. PS sama dengan D. Jadi, dengan rumus ini kita mengetahui bahwa ini dua persegi panjang ini memiliki kesembangunan. Selanjutnya, gambar segitiga. Nah, coba sebutkan kesembangunan pada gambar di atas. LK sama dengan PX, KM sama dengan XZ, dan LM sama dengan YZ. Selanjutnya, kongruensi segitiga. Let's go. Kongruensi segitiga. Nah, kongruen merupakan dua buah bangun datar yang mempunyai bentuk dan juga ukuran yang sama. Nah, sifat dua segitiga kongruen. Yang pertama, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat dua segitiga kongruen. Dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Sisi. Nah, yang kedua, dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua dan besar sudut apit dari kedua sisi. Nah, yang ketiga, dua segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut bersesuaian pada segitiga kedua dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang itu sudut sisi sudut. Nah, sekian adik-adik pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga adik-adik bisa memahami dari pembelajaran hari ini. Sekian video hari ini, terima kasih, sampai jumpa.